Oke, mari kita langsung mulai. Dalam penjelasan kali ini, kita bakal menyelami sesuatu yang sangat menarik, yaitu sejarah Presbiterianisme. Sejarah ini ibarat pohon yang terus-menerus bercabang. Ini bukan sekedar sejarah biasa loh, ini adalah kisah nyata tentang pencarian sebuah utopia, perdebatan teologis yang luar biasa sengit, dan tentunya perjuangan buat mempertahankan identitas di tengah zaman yang terus berubah. Menarik banget kan? Nah, karena kita bakal menelusuri sejarah yang cukup panjang, ini dia peta jalan kita. Kita akan bahas akar reformasi, lalu pengakuan iman Westminster, kebangkitan dan revolusi, gesekan antara modernis dan fundamentalis, dan terakhir, paradoks presbiterian modern. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, akar reformasi. Jadi begini, kalau kita mau mengerti dari mana semua perpecahan besar ini berasal, kita harus mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum ada kaisar atau paus yang memimpin dari atas ke bawah, gereja-gereja paling awal itu ternyata dipimpin oleh sebuah dewan penatua lokal. Nah, penatua dalam bahasa Yunani itu adalah presbiter. Dari sinilah gerakan yang sering dibilang sebagai kekristenan yang sangat akademis, atau mungkin agak kutu buku ini, dapat namanya. Sejak awal banget, mereka ini sudah super fokus pada struktur dan tata kelola. Terus, ada satu konsep yang jadi detak jantung buat tradisi reform di kota Jenewa di bawah pimpinan John Calvin. Namanya predestinasi. Bayangkan saja sebuah masyarakat yang dibangun di atas kesadaran penuh bahwa, hei, manusia itu nggak pegang kendali atas alam semesta atau bahkan atas keselamatan mereka sendiri. Tuhanlah yang memegang kendali mutlak. Calvin benar-benar membangun Jenewa dengan ide-ide ini, seolah dia sedang merancang semacam utopia yang sangat terstruktur. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling gila. Coba lihat rentetan pengusiran yang kacau balau dari seorang pendeta Skotlandia bernama John Knox. Orang ini diusir dari negaranya sendiri oleh ratu, lalu diperbudak di Prancis, kemudian diusir lagi dari Inggris oleh Ratu Katolik di sana, sampai akhirnya dia harus bersembunyi di Jenewa. Tapi, disitulah dia justru magang bareng Calvin dan menyerap semua ajarannya. Waktu dia akhirnya berani balik ke Skotlandia buat melawan Ratu Mary, Knox pakai semua ilmu yang dia dapat buat nulis pengakuan iman Skotlandia. Singkat cerita, dia berhasil menjadikan Skotlandia sebagai negara presbiterian. Ketekunannya benar-benar mengubah sejarah, ya kan? Lanjut ke bagian kedua, pengakuan iman Westminster. Kalau kalian perhatikan, ini tuh ibarat situasi Goldilocks, tahu kan? Yang nggak terlalu panas, tapi juga nggak terlalu dingin. Pas banget di tengah. Tata kelola presbiterian ini memposisikan dirinya sebagai jalan tengah yang ideal. Di satu sisi, mereka menolak monarki hierarkis episkopal yang dipimpin dari atas ke bawah oleh raja dan uskup. Tapi di sisi lain, mereka juga nggak mau kebebasan total ala sistem kongregasionalis yang bisa dibilang agak susah dikendalikan karena terlalu independen. Jadi solusinya? Mereka pilih sistem perwakilan melalui dewan-dewan atau presbiteri. Obsesi untuk bikin sistem perwakilan yang sempurna ini benar-benar memuncak waktu Perang Saudara Inggris. Tujuannya satu, mereka beraliansi untuk menyulap Inggris jadi utopia presbiterian. Jadi mereka mengumpulkan para teolog reform paling jenius, bisa dibilang para kutu buku terbaik di masanya, di Westminster Abbey. Termasuk tokoh seperti Samuel Rutherford yang berani berargumen bahwa melawan Raja Lalim itu boleh loh. Dengan menyatukan otak-otak cemerlang ini, mereka menghasilkan sebuah mahakarya luar biasa tebal yang pada dasarnya menggantikan pengakuan Skotlandia tadi. Ini jadi semacam buku aturan pamungkas buat presbiterian, di mana setiap poin terkecil punya referensi Alkitabnya. Bener-bener mahakarya yang super akademis. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kebangkitan dan revolusi. Waktu orang-orang presbiterian ini mulai menyeberang ke koloni Amerika, pencarian utopia mereka tiba-tiba berbenturan dengan realitas di lapangan. Coba posisikan diri kalian di sana. Haruskah sebuah gereja memprioritaskan pendeta yang akademis dan berpendidikan sangat tinggi? Atau mending pilih pendeta yang menggebu-gebu, penuh semangat, dan lahir baru? Pertanyaan eksistensial inilah yang bikin gereja pecah berkeping-keping selama periode kebangkitan besar. Para pengkhotbah keliling tiba-tiba muncul dan mengacaukan model tradisional gereja yang biasanya lambat dan akademis. Perbedaan ini bukan cuma masalah selera ya. Kelompok lama dan kelompok baru ini praktis berperang memperebutkan soal penahbisan pendeta. Kelompok lama itu ketat banget dan agak curiga sama kebangkitan emosional. Sementara kelompok baru ini sangat pro dengan pertobatan sejati yang penuh gairah. Dan yang bikin takjub, kelompok baru yang semangat banget ini akhirnya mendirikan sekolah kecil dari kayu di New Jersey yang mereka sebut Locke College. Kalian tahu sekolah ini berevolusi jadi apa? Universitas Princeton. Nggak nyangka kan, sekolah sederhana dari kelompok kebangkitan ini bisa jadi salah satu kampus top dunia? Nah,
Ada satu fakta sejarah yang mungkin kalian belum tahu. Pihak Inggris pada saat itu benar-benar menyebut revolusi Amerika sebagai pemberontakan Presbyterian. Serius? Kenapa coba? Karena sistem demokrasi perwakilan di dalam gereja ini begitu pas mencerminkan dan bahkan bisa dibilang menginspirasi struktur pemerintah Amerika yang baru, seperti Senat. Mereka menolak tirani raja dari atas, tapi juga menolak demokrasi murni alias kekuasaan massa dari bawah. Sangat relevan dengan apa yang kita lihat sekarang, bukan? Oke, mari kita lanjut ke bagian keempat, modernis versus fundamentalis. Memasuki abad ke-19 dan 20, dunia berubah sangat drastis, dan gereja seperti ditabrak oleh gempa bumi budaya dan teologi. Liberalisme mulai merajai universitas modern. Mereka mulai mengklaim kalau mujizat itu mustahil secara ilmiah, dan iman itu cuma sekedar soal moralitas. Jadi pertanyaannya, saat dihadapkan pada era pencerahan dan kritik sejarah yang tajam seperti ini, apakah kalian akan memihak pada Alkitab atau memihak pada mayoritas universitas modern? Ini benar-benar persimpangan yang mustahil. Pada akhirnya, mereka harus memilih. Kelompok fundamentalis memilih untuk tetap percaya pada Alkitab, dipimpin oleh teolog dari Princeton seperti J. Grayson Machen, walaupun mereka berisiko dicap anti-intelektual. Di sisi lain, kelompok modernis memilih ikut arus universitas dan kemajuan manusia, tapi risikonya mereka bisa kehilangan akar kekristenan bersejarah itu sendiri. Institusi arus utama seperti PCUSA ternyata berpihak pada kaum modernis. Akibatnya, tokoh konservatif fundamentalis seperti Machen ini terpaksa mundur. Mereka keluar dan membentuk denominasi yang benar-benar baru demi mempertahankan keyakinan mereka. Tentu saja, di tengah ketegangan ekstrim ini, ada yang mencoba mencari jalan tengah. Namanya Karl Barth dengan gerakan neo-ortodoksinya. Idenya adalah mencoba mengafirmasi dua-duanya. Ya, sains modernnya diakui, tapi kitab suci bersejarahnya juga tetap dipertahankan lewat iman. Walaupun gerakan ini sukses mempengaruhi gereja arus utama buat pakai buku pengakuan iman yang lebih luas, kelompok fundamentalis tetap menolak mentah-mentah. Buat mereka, geser sedikit saja dari Calvinisme Westminster yang ketat itu sudah masuk kategori menyimpang. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, paradoks Presbyterian modern. Kalau kita lihat hari ini, jujur aja, ironis sekali. Alih-alih mencapai satu utopia yang bersatu padu, seperti impian di awal tadi, kita malah melihat pemandangan yang sangat terfragmentasi. PCUSA jalan terus dengan teologi liberal sebagai arus utamanya. Kaum konservatif yang ketat mundur dan bikin PCA. Terus kelompok yang agak di tengah, yang mencari kesatuan di hal esensial tapi kebebasan di hal non-esensial, membentuk EPC. Pokoknya mereka pecah gara-gara segala macam isu. Mulai dari penabisan perempuan sampai debat super detail tentang apa sih sebenarnya definisi dari Calvinisme itu. Jadi, ini dia paradoks modernnya yang bikin geleng-geleng kepala. Saat ini, gereja-gereja Presbyterian itu seringkali cuma punya satu dari dua hal ini. Mereka mungkin historis secara internal, artinya mereka memegang teguh keyakinan lama, tapi harus beroperasi dari gedung dan institusi yang baru dibangun. Atau mereka historis secara eksternal, menempati gedung-gedung dan institusi utama yang umurnya ratusan tahun, tapi teologi yang diajarkan sudah sangat modern. Punya dua-duanya sekaligus? Wah, itu jarang banget terjadi sekarang. Tapi tunggu dulu, jangan lupakan gambaran globalnya. Sebelum gereja arus utama di Amerika mulai bergeser teologinya, mereka ternyata sempat loh menanamkan presbiterianisme historis ini di seluruh dunia. Dan hasilnya luar biasa. Sekarang, kita bisa melihat institusi arus utama yang sangat besar dan masih memegang teguh ajaran bersejarah itu di negara-negara seperti Brasil, Korea, dan Irlandia. Mereka masih berkembang pesat dan sangat setia sama akar awal gerakan ini. Nah, setelah menelusuri sejarah pohon yang terus bercabang ini, kita ditinggalkan dengan sebuah pertanyaan besar. Akankah keyakinan bersejarah dari presbiterianisme ini bisa bertahan di dalam institusi-institusi modernnya? Atau, akankah keyakinan itu hanya akan bertahan pada sisa-sisa komunitas yang tersebar di belahan dunia lain? Kira-kira apa babak selanjutnya buat para penganut struktur yang awalnya cuma ingin membangun utopia di bumi ini? Menarik banget buat direnungkan kan? Terima kasih sudah menemani saya mengupas tuntas penjelasan ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.